Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal yang telah memudahkan kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali berjumpa di gelombang radio yang kita cintai dan juga di channel televisi Al-Iman TV yang semoga diberkahi. Tentunya kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga masih istiqamah di atas ibadah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di dalam kita mempelajari bahasa Quran, yaitu bahasa Arab. Tidak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Saudara-saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa Al-Iman TV dan juga pendengar setia Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada pertemuan sore yang baik ini kita akan lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Arabiyyah Baina Yadik, dan kita masuk pada jilid yang kedua, dan di sini kita akan masuk pada percakapan yang kedua dari percakapan sebelumnya. Bisa kita buka halaman yang ke-10, dan ini kita masih masuk pada bab yang pertama, al-inayatu bis-sihah. Baik. Percakapan ini berjudulkan Inda Tabib, bersama dokter. Percakapan ini berlangsung antara seorang dokter dengan pasien yang sakit, yang mana pasien sakit ini dia memeriksakan dirinya, memeriksakan kesehatannya kepada seorang dokter, dan terjadilah percakapan sebagaimana yang akan kita pelajari. Baik, bisa kita simak dan kita buka buku kita halaman yang ke-10. Kita akan contohkan bagaimana cara kita membaca, akan tapi dengan nada hiwar, muhadatsah antara seorang tabib, seorang dokter dengan seorang pasien yang sedang sakit. Kita akan baca 3 kali, baru kemudian insyaallah taala kita akan berusaha untuk menerjemahkan, mengartikannya ke dalam bahasa kita. At-tabibu ad-daqtu murtafi'un wa sukkaru aydan, ماذا حدث؟ المريض تناولت دواء الضغط ودواء السكري. الطبيب أعتقد أنك لم تتبع الحمية. المريض هذا صحيح، فقد تناولت كثيرا من السكريات والدهون والنشويات. الطبيب وأعتقد أنك لم تمارس الرياضة أيضا. المريض حاولت ذلك ولكن لم أستطع، فأنا مشغول دائما. الطبيب حالتك خطيرة، لا بد من الحمية ولا بد من الرياضة. الدواء وحده لا يكفي. المريض ماذا أفعل يا دكتور؟ الطبيب اتبع الحمية ومارس الرياضة وتناول الدواء وقابلني بعد شهر. بعد شهر يقابل المريض الطبيب. الطبيب
الضغط عادي وكذلك السكر ما شاء الله ماذا فعلت؟ المريض اتبعت الحمية ومارست الرياضة وتناولت الدواء. الطبيب أحسنت، قابلني بعد 6 أشهر. المريض إن شاء الله وجزاك الله خيرا. Kita ulangi sekali lagi ya, dengan kita ucapkan dan kita baca seluruh harakat yang ada. At-tabibu الضغط مرتفع والسكر أيضا ماذا حدث؟ المريض تناولت دواء الضغط ودواء السكري. الطبيب أعتقد أنك لم تتبع الحمية. المريض هذا صحيح، فقد تناولت كثيرا من السكريات والدهون والنشويات. الطبيب وأعتقد أنك لم تمارس الرياضة أيضا. المريض حاولت ذلك ولكن لم أستطع، فأنا مشغول دائما. الطبيب حالتك خطيرة، لا بد من الحمية ولا بد من الرياضة، الدواء وحده لا يكفي. المريض ماذا أفعل يا دكتور؟ الطبيب اتبع الحمية ومارس الرياضة وتناول الدواء وقابلني بعد شهر. بعد شهر يقابل المريض الطبيب. الطبيب الضغط عادي وكذلك السكر ما شاء الله ماذا فعلت؟ المريض اتبعت الحمية ومارست الرياضة وتناولت الدواء. الطبيب أحسنت، قابلني بعد 6 أشهر. المريض إن شاء الله وجزاك الله خيرا. Ini yang kedua kalinya, dan sekarang kita akan baca untuk yang ketiga kalinya. Tapi kita akan baca dengan mematikan ya harakat setiap akhir kata. At-tabib الضغط مرتفع وسكر أيضا ماذا حدث؟ المريض تناولت دواء الضغط ودواء السكري. الطبيب أعتقد أنك لم تتبع الحمية. المريض هذا صحيح، فقد تناولت كثيرا من السكريات والدهون والنشويات. الطبيب وأعتقد أنك لم تمارس الرياضة أيضا. المريض حاولت ذلك ولكن لم أستطع، فأنا مشغول دائما. الطبيب حالتك خطيرة، لا بد من الحمية ولا بد من الرياضة، الدواء وحده لا يكفي. المريض ماذا أفعل يا دكتور؟ الطبيب اتبع الحمية ومارس الرياضة وتناول الدواء وقابلني بعد شهر. بعد شهر يقابل المريض الطبيب. الطبيب الضغط عادي وكذلك السكر ما شاء الله ماذا فعلت؟ المريض اتبعت الحمية ومارست الرياضة وتناولت الدواء. الطبيب أحسنت، قابلني بعد 6 أشهر. المريض إن شاء الله وجزاك الله خيرا. Seperti ini cara kita membaca sebuah teks percakapan ya, yang diantaranya percakapan yang bertemakan bersama dokter. Baik, sekarang kita coba mengartikan dan menerjemahkan ke dalam bahasa kita. Percakapan ini dimulai oleh seorang dokter yang ketika itu dia sedang memeriksa si pasien yang sakit. Si dokter ini mengatakan, ad-dhaqtu murtafi'.
ad-dhaqtu murtafi'un. Ya. Ad-dhaqtu yaitu tensi, murtafi'un itu naik. Ya, tensi tekanan darah itu naik, tidak normal. Wasukkaru aidan, demikian pula gulanya naik. Ya, tensi darahnya naik, gulanya pun juga naik. Madza hadatha? Apa yang terjadi? Ya, ketika dokter ini dia memeriksa, tensinya naik, gulanya naik, maka dia kaget. Ya, apa yang terjadi selama ini dengan pasien tersebut? Kata si pasien, tanawaltu dawa ad-dhaqti. Ya, tanawaltu, aku minum dawa ad-dhaqti, obat ya penurun tekanan darah. Tanawaltu dawa ad-dhaqti, saya sudah minum obat penurun tekanan. Wa dawa sukkari, dan juga obat gula. Ya, obat untuk menurunkan kadar gula maksudnya. Kemudian si dokter ini kembali berkata, "A'taqidu annaka lam tattabi'il himyah." Ya, saya yakin Anda tidak mengikuti aturan, ya, dalam hal ini tidak menjaga pantangan. A'taqid annaka lam tattabi'il himyah. Saya yakin Anda ini tidak mengikuti aturan, yakni tidak menjauhi pantangan. Kata si pasien yang sakit ini, hadza sahih. Betul. Ya. Ini betul. Faqad tanawaltu katsiran minas sukkariyat. Sungguh aku telah banyak makan ya makanan yang mengandung gula, lemak, dan juga berbagai macam karbohidrat. Kemudian kata si dokter, wa a'taqidu annaka lam tumaris riyadhah aidan, dan saya yakin Anda ini tidak merutinkan berolahraga juga. Kata si pasien, hawaltu dzalik, aku sudah berusaha untuk gemar berolahraga, walakin lam astati, akan tapi saya tidak sanggup. Kenapa? Kata dia, fa ana mashghulun daiman, karena saya ini sangat sibuk sekali. Kemudian si dokter kembali mengatakan, halatuka khatirah, keadaan Anda ini membahayakan. Labudda minal himyah, harus mengikuti aturan, ya, harus menjaga pantangan. Wala budda minar riyadhah, dan juga harus berolahraga. Ad-dawa'u wahdahu la yakfi, obat saja itu tidak cukup, kata si dokter ini. Apa kata pasien? Madza fa'alu ya dokter? Apa yang harus saya perbuat, wahai dokter? Kata dokter tadi, ittabi'il himyah, ikuti aturan, yakni jaga pantangan, wa maris riyadhah, dan rajin dan gemar berolahraga, wa tanawalid dawa, dan minum obat. Ya, ikuti aturan, kemudian gemar berolahraga dan minum obat. Wa qabilni ba'da syahr, dan temui aku kembali setelah 1 bulan. Wa qabilni, yakni temui saya kembali ba'da syahrin, setelah 1 bulan. Setelah 1 bulan berlalu, maka si pasien ini kembali bertemu dengan si dokter. Kemudian kata dokter, pada waktu ini dia pun juga langsung memeriksa si pasien. Ad-dhaqtu adi, ya, tensi darahnya sudah normal. Wa kadzalika sukkar, dan juga ya gulanya normal. Masya Allah, kata si dokter. Madza fa'alta? Apa yang kamu lakukan? Kata si pasien, ittaba'tul himyah, aku mengikuti aturan, ya, saya menjaga pantangan. Wa marastu riyadhah, dan aku pun ya gemar berolahraga. Wa tanawaltu dawa, dan aku pun minum obat. Kata si dokter, ahsanta, bagus sekali Anda. Qabilni ba'da 6 ashhur, temui aku lagi setelah 6 bulan. Kata si pasien, insyaallah, insyaallah. Wa jazakallahu khairan. Baik, jadi ketika kita amati bahwa si
pasien ini yang datang ke dokter ini awalnya dia memiliki tensi yang di atas rata-rata, demikian pula gulanya di atas rata-rata. Kemudian dia mengeluhkan dari apa yang ia rasakan selama ini, maka dengan ilmu dokter itu dia bisa menebak bahwasannya si pasien ini dia tidak bisa menjaga pantangan atau mengikuti aturan ya pola sehat. Buktinya ketika tadi ditanya, dia makan makanan yang manis, makanan yang mengandung lemak, makanan-makanan yang menimbulkan tensinya naik, demikian pula gulanya. Ditambah lagi ya, si pasien ini jarang berolahraga. Akhirnya sama si dokter ini diberikan sebuah motivasi agar dia menjaga pantangan dan juga mengikuti aturan pola sehat dan sekaligus berolahraga beserta rutin untuk minum obat. Setelah 1 bulan lamanya, kembalilah si pasien ini ke dokter, memeriksakan diri. Yang terjadi adalah semua kondisi badannya kembali normal, ya, tekanan darahnya normal, gulanya normal, demikian pula yang lainnya. Dan ini karena dia mengikuti pola sehat dan juga menjaga pantangan serta selalu rutin minum obat. Jadi ini percakapan pada teks yang kedua yang berjudulkan Indat Tabib. Baik, sekarang kita akan buka sesi interaktif. Barangkali ada di antara para jamaah sekalian, baik pemirsa maupun pendengar Radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, maka kami mengajak Anda semuanya untuk bergabung bersama kami di Studio Al-Iman, Surabaya. Baiklah, bagi para pendengar maupun para pemirsa, sudah sedikit dijelaskan pada materi pertama tadi oleh Al-Ustadz Darmawan LC MPD Hafidhullah Ta'ala terkait materi keterampilan percakapan ini. Bagi Anda yang ingin bersoal jawab kepada beliau, bisa menghubungi kami secara interaktif di 0313710210. Baiklah, kita angkat terlebih dahulu dari penelpon yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Ani. Silakan Ibu Ani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki wa ani? Bikhair, alhamdulillah. Hal fi rumqat yanzil al-matar? Naam. ما شاء الله الله والصيبة النافعة. طيب تفضلي إبو أني بارك الله فيك. Naam. Bismillah. Indat tabibi atau bibi. Doktu murtafiun wasukari aidon mata khatasa amarisu tanawaltu dawa as-doti wa dawa as-sukari نعم. atau bib atas itu anaka lam tatabi il kimyata نعم. al-marid ada sohihun takot tanawaltu kasiron minas sukariyati wattuhuni نعم. wannasawiyati نعم. atau bi wa'a takitu anaka lam tumaris sir riyadota aidon نعم. amaris hawal tu dalika walakin lam astadi fa'ana masbulun daiman نعم. atau bi halatuka khotirotun labuda mina kimyati نعم. wala buda minar riyadoti نعم. adawa'u wahdahu la yakfi amarisu mata af'alu ya dukturu نعم. atau b kitabi il kimyata wama risir riyadota watanawalat
dawa'a. Nah, Faqabilni ba'da syahrin. nah, Pada syahrin tuqabilul maridul tabibi. tabibah. Tabibah Nah, atau bib. Adoktu adiyun. nah, Fakadalikas sukaru. sukaru. Masya Allah. Mada fa'alta mamaritu. Kita batu kimyata. Wa marostu riyadota. Nah, Wa tanawaltu dawa'a. Atau bib. Ahsanta Qabilni ba'da sittati ashurin Al-maridu Insyaallahu wa jazakallahu khairan. nah, Masya Allah. Barakallahu fik Ibu Ani. Wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka satu lagi ya penelpon dari para pemirsa dan juga pendengar setia Suara Al-Iman untuk berpartisipasi bersama kami di studio Al-Iman Surabaya. Nah, Baiklah, kita ucapkan jazakallahu khairan kepada Ibu Ani yang telah berinteraktif yang untuk pertama kalinya. Masih kami buka bagi para pendengar pemirsa Al-Iman TV maupun Radio Suara Al-Iman yang mengikuti pembelajaran pada sore kali ini, yang ingin bersoal jawab kepada beliau atau melatihan untuk keterampilan percakapan, bisa menghubungi secara interaktif di 031 3710210 atau juga bisa mengirimkan pesan singkat terkait materi yang belum dipahami di 0873 kali 04 kali 846. Namanya belum ada yang masuk, Ustadz, mungkin kita lanjutkan lebih dahulu. nah, kita akan lanjut ya sambil menunggu barangkali ada penelpon berikutnya yang di belakang Bu Ani. Baik, pada halaman yang ke-11 di sini ada latihan pengayaan yaitu isti'abun. Kita buka. Baik. Pada at-tadribul awal kita diminta untuk meletakkan tanda centang artinya sahih atau tanda khata di setiap pernyataan. Jika itu sesuai dengan nas percakapan tadi, ya, maka itu kita kasih tanda centang, dan jika itu salah, ya, maka dalam hal ini kita kasih tanda salah dan kita betulkan. Baik, kita baca terlebih dahulu pada latihan yang pertama. Awalan, tanawala al-maridu كثيرا من السكريات. ثانيا، حاول المريض ممارسة الرياضة. ثالثا، كانت حالة المريض خطيرة. رابعا، بعد 3 أشهر كان الضغط عاديا. خامسا، اتبع المريض الحمية ولم يمارس الرياضة. Baik. Kemudian kita tambah lagi untuk latihan yang kedua. Latihan yang kedua ini kita diminta untuk menjawab ya sesuai dengan pertanyaan dengan jawaban yang singkat. Baik. Awalan, soal yang pertama, limadha قابل المريض الطبيب. ثانيا، ماذا قال له الطبيب؟ ثالثا، لماذا لم يمارس المريض الرياضة؟ رابعا، ماذا تناول المريض كثيرا؟ خامسا، الدواء وحده لا يكفي، ماذا يفعل المريض؟ سادسا، متى سيقابل المريض الطبيب؟ Baik. Ini dua latihan ya yang insyaallah taala kita akan berusaha untuk menjawabnya. Namun sebelum kita jawab, barangkali ada di antara para jamaah kaum muslimin yang ingin menjawab latihan tersebut, baik latihan yang pertama ataukah latihan yang kedua,
maka kami persilahkan. Kita buka kesempatan tersebut. Tafadhal. Barangkali ada yang masuk? Bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mengerjakan latihan pada kesempatan sore kali ini, latihan satu dan yang kedua, bisa menghubungi kami secara interaktif di 031 3710 210. Belum ada Ustadz. Mungkin bagi para pendengar maupun para pemirsa, nanti ketika Ustadz menjelaskan, kalau ada penelpon bisa diangkat Ustadz ya? Iya, bisa insyaallah. Baiklah, kita lanjutkan terlebih dahulu. Baik. Kita coba ya untuk menjawab pada latihan yang pertama terlebih dahulu. Tadi pernyataannya mengatakan pada soal yang pertama, tanawalal maridu katsiran minas sukkariyati. Al-jawab sahih. Ya, al-jawabu sahih. ثانيا حاول المريض ممارسة الرياضة. ما الجواب ذلك؟ الجواب صحيح. حاول المريض ممارسة الرياضة ولكنه لم يستطع. السؤال الثالث، كانت حالة المريض خطيرة. نعم، وهذا الصحيح. رابعا، بعد 3 أشهر كان الضغط عاديا. هذا خطأ. هذا خطأ، والصحيح بعد شهر كان الضغط عاديا. خامسا، اتبع المريض الحمية ولم يمارس الرياضة. هذا خطأ، والصحيح اتبع المريض الحمية ومارس الرياضة. طيب، والآن نأتي إلى التدريب الثاني. أجب باختصار عما يلي. أولا، لماذا قابل المريض الطبيب؟ لماذا قابل المريض الطبيب؟ ما الجواب؟ الجواب لأنه يشعر بألم، أو لأنه في الحالة الخطيرة. ثانيا، ماذا قال له الطبيب؟ الجواب، ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ طيب، السؤال الثالث، لماذا لم يمارس المريض الرياضة؟ الجواب، لأنه مشغول جدا. رابعا، ماذا تناول المريض كثيرا؟ الجواب، السكريات والدهون والنشويات. السكريات والدهون والنشويات. خامسا، الدواء وحده لا يكفي. ماذا يفعل المريض؟ يتبع الحمية. الجواب، يتبع الحمية ويمارس الرياضة. أكرر، الدواء وحده لا يكفي. ماذا يفعل المريض؟ الجواب، يتبع الحمية ويمارس الرياضة. سادسا، متى سيقابل المريض الطبيب؟ الجواب، بعد شهر. بعد شهر. طيب, jadi begini ya apa yang bisa kita jawab dari latihan yang pertama maupun yang kedua terkait dengan latihan pengayaan dari nas percakapan yang
sudah kita baca di atas. Sekarang kita lanjut lagi pada jenis latihan yang kedua, yaitu mufradat, latihan kosakata. Baik, pada latihan yang pertama kita diminta untuk menyambungkan dua kata yang sesuai. Sil bainal kalimataini al-munasibatain. Sambungkan atau hubungkan antara dua kata yang sesuai. Di sana ada Ahmadu, kemudian al-halatu, ada Maryamu, ada at-ta'amu, ada ad-daqtu, ada al-alamu, dan ada kata kathirun, murtafi'un, saminatun, nahifun, khatiratun, dan syadidun. Baik, di sini kita disuruh untuk menghubungkan antara dua kata yang sesuai, yang cocok, sehingga nanti akan muncul sebuah kalimat sempurna. Kita kasih contoh. Pertama, tadi ada kata Ahmadu. Maka kata yang tepat dalam hal ini adalah Ahmadu nahifun. Ahmadu nahifun. Awalnya kata per kata, kemudian kita sambung sehingga menjadi sebuah susunan kalimat sempurna. Ahmadu nahifun. Nah, ini ada penelpon, Mas. Kita angkat terlebih dahulu, coba. Halo. Ini lagi. Oh, Ibu Ani. Nah, silakan. tafadhali Ibu Ani, barakallahu fiik. Ahmadu nahifun. Nah, Akhalatu kotirotun. nah, Maryamu saminatun. sahih. Atau amu kasirun. Nah, Adzoktu murtafi'un. nah, murtafi'un. Al-alamu, Al-alamu aywa. syadidun. Naam, sahih. Ahsanti, barakallahu fiik. Tanya Ustaz, Silahkan Ibu. artinya la buddha itu apa Ustaz? Bisa diulang apa Ibu tadi artinya? Wala buddha. Wala buddha. Wala buddha minar riyadoti. Iya. Iya, artinya la buddha itu adalah wajib. yakni yajibu atau yalzam, harus, gitu. Seperti ketika kita mengatakan kepada anak kita, ya ibni, la budda alaika an ta'kul qabla dhahab. Wahai anakku, wajib bagimu untuk makan dulu sebelum pergi. La budda alaik, ya. Seperti itu. Jadi bersambung Ustaz, la buddha. Iya, betul. La budda minar riyadah, minal akli, minas syurbi, dan seterusnya. Artinya, mengharuskan bagimu atau wajib bagimu seperti itu. Ada lagi Ibu Anil yang perlu ditanyakan? Halo? Tumaris, ya, itu dari kata marasa yumarisu. Artinya merutinkan, menggemarkan, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jazakallah khairan kepada Ibu Ani yang sudah bertanya beberapa hal yang belum bisa difahami tadi dari kata la budda, demikian pula tumaris, ya. Kita jawab la budda ini artinya yajibu atau yalzam, wajib atau mengharuskan. La budda alaika an ta'kula, ay la budda alaika al-aklu, seperti itu, wajib atasmu untuk makan. Demikian pula tumarisu ini dari kata marasa yumarisu mumarasatan, artinya adalah merutinkan atau menggemarkan.
Mumarasatur riyadhah artinya rajin atau gemar berolahraga. Baik, sekarang kita lanjut pada latihan yang kedua di halaman 11. Imla'il faragha bi kalimatin munasibatin min 'indik. Ya, istilah titik-titik berikut ini dengan kata yang sesuai yang berasal dari diri Anda. Artinya kita diminta untuk mengarang sebagai bentuk pelengkap dari titik-titik yang masih kosong. Baik, kita baca terlebih dahulu. As-soalul awal, marastu nuqta-nuqta. As-soal الثاني قابلت نقطة. السؤال الثالث أخذت نقطة. السؤال الرابع تناولت نقطة. السؤال الخامس اتبعت نقطة. السؤال السادس شربت نقطة. Baik. Kita diminta untuk mengisi dengan satu kata, yang mana dengan kata ini kalimat tersebut akan menjadi kalimat yang sempurna, yang lengkap dan bisa difahami. Kita ambil contoh pada nomor 1, marastur riyadata. Ya, marastu ar-riyadata. Saya rajin berolahraga. Atau mungkin yang lain, marastu as-sibahata. Saya rajin berenang. Ya. Kemudian yang kedua, qabaltu. Ya. Artinya apa? Qabaltu menemui, menjumpai. Dan ini amat sangat banyak. Seperti tadi di teks percakapan dikatakan qabaltu at-tabiba. Ya. Qabaltu at-tabiba. Atau mungkin qabaltu al-ustadha. Atau qabaltu al-mumarridha. Dan seterusnya. As-soal ats-tsalits, pertanyaan yang ketiga, akhadtu nuqta-nuqta. Di sini pun kita bisa mengisi dengan berbagai macam benda. Akhadtu al-qalama, akhadtu al-kitaba, akhadtu ad-dawa'a, dan seterusnya. Pertanyaan yang keempat, tanawaltu. Tanawaltu di sini bisa berarti makan, bisa berarti minum. Tanawaltu at-ta'ama, maka ini artinya makan. Saya makan makanan. Tanawaltu ad-dawa'a, artinya saya minum obat. Khamisan, soal yang kelima, ittaba'tu al-himyata. Ya, ittaba'tu al-himyata. Saya mengikuti aturan atau menjaga pantangan. Baik. Soal yang terakhir di latihan yang kedua dikatakan syaribtu. Ya, nukta-nukta. Syaribtu al-labana. Syaribtu al-haliba. Atau mungkin syaribtu al-asira. Atau syaribtu al-ma'a. Semuanya boleh selama memiliki ketepatan dan kesesuaian dengan kata kerjanya. Baik. Di sini kita langsung meloncat pada halaman yang ke-13. Ya. Halaman yang ke-13. Di sini ada latihan takallam, yaitu kita diminta untuk berlatih berbicara dengan perintah madza yaf'alu kullu wahidin. Apa yang dilakukan oleh setiap orang. Baik, kita baca dulu, ada 5 pernyataan di situ. Syakhsan yash'uru bi'alamin syadidatin fil ma'idah. Ada seseorang yang dia merasakan sakit sekali di lambungnya. Yang kedua, syakhsun maridun bisukkariyyi. Ada juga seseorang ini yaitu sakit gula. Kemudian yang ketiga, syakhsun maridun bil badanati. Ada seorang yang dia itu sakit karena kegemukan, ya. Yang keempat,
syakhsun nahifun jiddan. Ada juga seseorang yang kurus sekali. Yang kelima, syakhsun yuridu an yakuna sahihan. Syakhsun yuridu an yakuna sahihan. Ada seseorang yang dia ingin sehat. Nah, 5 pertanyaan ini kita diminta untuk memberikan sebuah jawaban kira-kira apa yang harus dilakukan oleh setiap orang ya yang kita sebutkan tadi dari nomor 1 sampai nomor 5. Baik, barangkali kita buka ya, mungkin ada penelpon, kita persilahkan. Baiklah, bagi para pendengar maupun para pemirsa yang tetap menyimak pada pembelajaran pada kali ini, kita melanjutkan dari latihan selanjutnya. Mungkin bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin bersoal jawab kepada Al-Ustaz Darmawan LC-MPD Hafizahullah Ta'ala, bisa menghubungi kami secara interaktif di 0313710210 atau juga bisa mengirimkan pesan singkat layanan SMS atau WA di SMS 0873 kali 04 kali 846 atau di WhatsApp di 082123455846. Nah, belum ada yang masuk, Ustaz. Baik, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara kita menjawab terkait dengan latihan yang pertama dari tadribu al-kalam. Tadi disebutkan bahwa pada soal yang pertama, syakhsun yash'uru bi'alamin syadidatin fil ma'idati. Ada seorang yang mana dia itu merasakan sakit yang amat pada lambungnya. Apa yang harus ia lakukan? Mungkin kita katakan dia harus pergi ke dokter ya untuk diperiksa. Maka jika seperti ini jawaban tepatnya, maka tinggal mengungkapkan dengan bahasa Arab ya. Yadhhabu ila tabibi lil fahs tibbi ya. Dia hendaknya pergi ke dokter untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, syakhsun maridun bisukkari. Ada seorang yang sakit karena gula. Apa yang harus ia lakukan? Ya, yattabi'ul himyata wa yatruku sukkariyat wad-duhun wan nashawiyat. Maka orang ini dia harus mengikuti aturan, menjaga pantangan. Dia meninggalkan makanan-makanan yang manis, makanan-makanan yang ada lemaknya, ataupun makanan-makanan yang mengandung karbohidrat. Ya, maka ini dijauhi. Kemudian yang ketiga, syakhsun maridun bil badanati. Seorang ya, dia ini sakit karena kegemukan. Apa yang harus ia lakukan? Ya, kita lihat dulu. Jika memang dia mengharuskan untuk mengurangi kadar makanan, maka kita harus melakukannya. Demikian pula jika orang tersebut dia harus berolahraga setiap harinya pun, kita katakan demikian. Sehingga kita jawab dalam bahasa Arab terkait dengan syakhsun maridun bil badanati yumarisu ar-riyadah. Dia harus berolahraga, gemar berolahraga, wala ya'kulu katsiran kulla yaum, dan tidak boleh makan terlalu banyak di setiap harinya. Kemudian yang keempat, syakhsun nahifun jiddan. Ada seorang dia itu sangat kurus sekali. Apa yang harus ia lakukan? Maka kita bisa mengatakan, ya'kulu katsiran minat ta'am. Maka hendaknya dia makan makanan yang banyak ya. Wal at'imah al-muhtawiyah ala vitaminat wal proteinat wad duhun wan nashawiyat. Demikian pula dia hendaknya makan makanan yang mengandung gula, mengandung lemak, mengandung karbohidrat, vitamin maupun protein. Kemudian yang kelima, syakhsun yuridu an yakuna sahihan.
seorang yang mana dia ingin sehat. Apa jawabnya? Kita harus mengatakan atau bisa mengatakan yumarisu ar-riyadah, dia harus berolahraga, wa yatanawalu at-ta'ama at-tayyib as-sahih, dan dia harus makan makanan yang baik, makanan yang menyehatkan, wajtanibu, dan juga dia harus meninggalkan atau menjauhi atau yattabi'ul himyah, menjaga pantangan atau mengikuti aturan. Yumarus riyadah wa ya'kulu min at-ta'ami as-sahih wa yattabi'ul himyah. Dia harus berolahraga, makan makanan yang sehat, dan juga mengikuti aturan pola sehat. Jadi seperti itu jika orang itu ingin menjaga kondisinya agar tetap sehat semuanya. Baik. Pada latihan yang kedua, qarin baina surataini nasyatun thunai. Bandingkan antara dua gambar berikut. Yang satu dia gemuk, yang satu dia kurus. Tabadal wasfa surataini ma'a zamilik, ya. Bergantianlah dengan teman Anda untuk mensifati dua gambar di atas. Kita katakan, ya. Ar-rajulu saminun wal akharu nahifun. Laki-laki yang pertama dia gemuk, ya. Laki-laki yang kedua dia kurus. Demikian pula bisa kita kembangkan ke yang lain, ya. Ar-rajulul awwal ya'kulu katsiran wal rajulul tsani ya'kulu qalilan. Laki-laki yang pertama yang gemuk tadi, ar-rajulus saminu ya'kulu katsiran. Laki-laki yang gemuk ini dia makan banyak, wa rajulun nahifu ya'kulu qalilan. Sedangkan laki-laki yang kurus dia makan sedikit. Kemudian kita bisa memberikan sifat yang lain. Ar-rajulus saminu yukthiru min akli an-nashawiyat was-sukariyat wad-duhun. Laki-laki yang gemuk ini, ya, dia banyak makan makanan yang manis, makanan yang mengandung lemak, makanan-makanan yang berkarbohidrat, sehingga bisa menjadikan tubuhnya ini apa? Gemuk. Warajulun nahif, sedangkan, ya, orang yang kurus itu la ya'kulu illa ma fihi al-vitaminat wal proteinat. Sedangkan laki-laki yang kurus ini ia tidak makan kecuali makanan yang mungkin mengandung vitamin dan protein. Wal yahtawi ala as-sukariyat wad-duhun wan nashawiyat. Dan dia menghindari dari makanan yang mengandung lemak, mengandung karbohidrat atau manis, sehingga badannya, ya, tidak mekar sebagaimana kondisi laki-laki yang pertama di gambar yang pertama. Baik, ini cara kita menjawab latihan yang kedua terkait dengan mengkomparasikan dua gambar yang berbeda, yang satu gemuk, yang satu kurus, ya. Kita bisa memberikan sifat, baik itu 1, 2, 3 atau lebih. Tentunya itu sesuai dengan keadaan masing-masing dari dua orang tersebut. Baik, saya kira pertemuan kita cukupkan sampai di sini, dan insyaallah ta'ala kita akan ketemu lagi dan kembali lagi di hari dan jam yang sama pada lanjutan pelajaran as-sihhatu bainal madhi wal hadir, ya, kesehatan antara zaman dahulu dengan zaman sekarang, perbandingan, ya, kesehatan pada zaman dahulu dengan zaman sekarang. Dan di sini akan dibawakan sebuah narasi teks yang mana melalui narasi ini kita akan mendapatkan berbagai macam tambahan kosakata dan juga tambahan gaya bahasa al-uslub, sehingga bisa melatih, ya, ta'bir kita, muhadatsah kita, percakapan kita sehari-hari. Baik, di sini yang
bisa kita sampaikan di sore yang baik ini. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.